Ini tadi masih di dalam bangun pintu. Masih ada kemana nggak ya? Kok kamu masih di sini? Iya. Cuci tangan. Iya, tapi rasanya masih belum bersih. Baik, tugas dikumpul 5 menit lagi ya. Belum dikumpul juga, udah. Iya, belum nih. Tapi aku tadi udah cek, udah bener kok rasa aku. Iya, tapi aku tuh takut masih ada yang salah, kayak masih ada yang kurang. Aku mau cek sekali lagi ya. Tapi kamu udah cek berkali-kali loh. Iya, tapi pikiran aku tuh masih belum yakin. Untuk pengumpulan tugasnya, karena waktunya juga sudah habis, maka Ibu tutup ya waktu pengumpulan tugasnya. Waalaikumsalam, Nak. Kok pulangnya sore kali? Jadi Bu, tadi aku keluar lagi. Akhir-akhir ini Ibu lihat kamu sering telat. Di kampus ada masalah. Aku tuh cuma selalu kepikiran aja. Kepikiran apa, Nak? Aku tuh takut kalau pintu tuh belum bisa kunci, terus tangan aku tuh kotor walaupun aku udah nyuci berapa kali, terus takut tugas aku tuh masih banyak salahnya. Kalau belum dicek lagi tuh aku tuh rasanya kayak gelisah gitu. Kamu sadar nggak kalau semua itu yang kamu pikirkan itu tuh cuma overthinking kamu aja. Iya Bu, aku juga tahu, tapi aku tuh nggak bisa berhenti. Sepertinya kamu kecapean. Aida, aku boleh duduk? Iya nih, soalnya udah aja. Nah, aku dulu lah. Akhir-akhir ini sering merhatiin kamu loh, Aida. Kamu jadi sering terlambat ke kampus, ngerjain tugasmu juga lama. Terus tadi kamu di toilet juga lama banget. Aku tuh jadi khawatir sama kamu. Kamu kenapa sih? Aku tuh sebenarnya juga capek nih. Setiap hari pikiran aku tuh kayak nggak bisa diam. Kalau nggak nurutin pikiran itu tuh, aku tuh malah makin cemas. Udah pernah cerita ke siapa gitu? Belum pernah sih, aku tuh takut aja kalau aku cerita ke orang-orang itu bakal ngira aku tuh baik. Aku gak mikir gitu sih. Tapi menurut aku justru itu tuh udah mengganggu hidup kamu. Kamu jadi sering telat ke kampus, tugas kamu jadi lama selesainya. Kamu juga jadi kelihatan stres. Kalau menurut aku nggak ada salahnya sih kalau kamu coba pergi dan ngobrol sama psikolog. Lagi pula, aku juga udah capek sih Nis. Tapi kalau kamu mau, aku bisa temenin kok. Makasih ya Nis, aku bakal coba. Selamat pagi, silakan dulu. Kesini naik apa? Sama temen-temen naik Udah makan belum? Sudah. Jadi apa yang membuat Aida datang hari ini? Akhir-akhir ini saya tuh merasa kayak cemas gitu. Akhir ini saya sering ngerasa cemas Bu, saya tuh selalu kepikiran kalau pintu tuh udah terkunci atau belum. Terus kalau habis pegang sesuatu tuh saya harus cuci tangan berkali-kali, terus harus mengulang ngecek berkali-kali tugas yang sudah saya buat. Saya tuh tahu sebenarnya saya tuh tahu kalau itu tuh berlebihan, tapi kalau nggak saya lakukan saya malah makin gelisah. Terima kasih ya sudah mau bercerita. Untuk memahami kondisi Aida yang sekarang ini, saya perlu melakukan asesmen terlebih dahulu. Nanti kita akan melakukan wawancara lebih lanjut mengenai kapan gejala itu muncul, seberapa sering terjadi, dan bagaimana pengaruhnya terhadap aktivitas sehari-hari Aida. Terus saya juga akan melakukan observasi dan bila akan diperlukan, saya juga akan menggunakan pemeriksaan psikologis agar hasilnya tuh lebih akurat nanti. Baik Aida, berdasarkan hasil asesmen yang telah kita lakukan sebelumnya ini, gejala yang Aida alami itu mengarah pada obsessive compulsive disorder atau lebih dikenal dengan nama OCD.
Dalam PPDG 3, OCD ini tuh ditandai dengan adanya obsesi, kayak pikiran cemas yang terus muncul, dan juga kompulsi yang maksudnya tuh tindakan yang dilakukan terus-menerus untuk menghilangkan rasa cemas tadi. Terus penderitanya itu menyadari bahwa pikiran yang tersebut berasal dari dirinya itu sendiri, namun merasa kesulitan untuk menolaknya, sehingga muncul dorongan untuk melakukan tindakan tertentu demi mengurangi kecemasan itu. Pada kondisi Aida sekarang ini, obsesi yang tampak itu yaitu rasa takut yang berlebihan terhadap kontaminasi, terus keraguan terus-menerus apakah pintu sudah dikunci, serta pikiran bahwa tugas masih salah walaupun sudah diperiksa berulang kali. Sedangkan kompulsi yang muncul adalah mencuci tangan berulang kali, memeriksa pintu berkali-kali, dan terus memeriksa tugas. Gejala-gejala tersebut sudah mulai mengganggu aktivitas sehari-hari seperti sering terlambat kuliah, kesulitan berkonsentrasi, merasa lelah, dan menghabiskan banyak waktu untuk melakukan pemeriksaan atau mencuci tangan. Oh, jadi selama ini memang ada penjelasannya. Iya, dan kondisi ini tuh bukan karena kurang kuat atau sekedar terlalu perfeksionis. OCD ini tuh merupakan gangguan psikologis yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara biologis itu dapat berkaitan dengan faktor genetik dan gangguan neurotransmitter serotin. Nah, secara psikologis itu dapat dipengaruhi oleh kecemasan yang tinggi, perfeksionis, dan pola pikir yang kaku. Sedangkan secara sosial, tekanan akademik maupun lingkungan yang meningkatkan kecemasan itu sendiri dapat memperberat gejala itu. Jadi kalau begitu, apakah saya bisa membaik? Tentu ada peluang untuk membaik. Yang terpenting adalah mendapatkan penanganan yang tepat terlebih dahulu. Salah satu terapi yang paling efektif itu adalah cognitive behavioral therapy atau lebih dikenal dengan nama CBT. Melalui terapi ini tuh kita akan belajar mengenai pola pikir yang memicu kecemasan dan melatih cara berpikir yang lebih realistis. Kita juga dapat melakukan teknik exposure dan response prevention atau ERP, yaitu latihan menghadapi situasi yang memicu kecemasan secara bertahap tanpa langsung melakukan ritual seperti mengecek pintu atau mencuci tangan berulang. Jadi saya tuh memang harus belajar ya untuk menghadapi rasa cemas itu. Betul, prosesnya itu dilakukan secara bertahap dan diulangi terus. Selain itu, dukungan dari keluarga dan teman juga sangat penting selama proses terapi. Apabila gejalanya itu cukup berat, psikolog dapat bekerja sama dengan psikiater untuk mempertimbangkan pemberian obat. Dari sisi spiritual, Aida juga bisa memperkuat diri melalui sholat, doa, zikir secara profesional untuk membantu menenangkan pikiran dari rasa was-was tadi yang berlebihan. Seperti itu, terima kasih banyak ya Bu. Saya jadi lebih tenang karena sekarang saya tahu apa yang saya alami dan bagaimana saya cara menghadapinya. Iya, sama-sama. Ya Bu, kalau gitu saya izin keluar dulu ya Bu. Iya, hati-hati di jalan ya. Siap Bu.